sengaja berawal dari hobi yang memang dari kecil udah terbiasa ngegambar, dan akhirnya pada saat itu saya berusaha untuk menggambar apa yang menjadi kebutuhan saya pada saat itu. Saya beranggapan bahwasannya banyak sekali pada saat itu batik-batik berfungsi hanya sebagai ikatan formal atau busana formal. Nah, bagaimana caranya menyampaikan pesan agar kaula muda bisa senang dan bangga tentang produk-produk Indonesia lewat industri fashion. Dari situ saya berpikir bagaimana mempackage suatu busana dari hasil wastra tradisional Indonesia yang mempunyai sifat lebih nyaman, comfort, terus tidak panas, dan enjoy dipakai kemanapun. Nah, saya mengaplikasikan beberapa hasil gambar saya ke dalam suatu bentuk busana dari hasil wastra tradisional Indonesia yang udah saya beli di beberapa pameran di Jakarta. Lalu saya mempackage-nya dan saya bawa ke tukang jahit. Lalu dari situ saya coba pakai sendiri, akhirnya banyak teman-teman yang suka. Berawal dari situ saya berpikir kenapa tidak dijadikan sebagai ladang bisnis. Bermula dari situlah hadir sebuah brand yang bernama AB Indonesia. Sebagai wujud rasa cinta kita sebagai anak muda untuk Indonesia, apalagi yang bisa kita perbuat sebagai bentuk dan wujud peduli kepada bangsa lewat wastra tradisional Indonesia yang sangat dekat kaitannya dengan hobi saya yakin dan percaya saya bisa mengedukasi banyak orang, saya bisa merangkul banyak orang dengan karya saya bisa mengajak banyak orang untuk cinta produk-produk Indonesia, wastra tradisional Indonesia, kebudayaan Indonesia lewat fashion industry Indonesia, tanah air. Untuk ciri khas memang berawal itu dari menggali potensi yang sudah-sudah. Jadi kita berusaha untuk tetap belajar dan belajar mempertahankan yang sudah ada dengan gaya eksplorasi dan inovasi dari yang mungkin cuman bentuknya seperti ini menjadi lebih besar. Itu tetap terus kita pertahankan dengan menggali potensi diri, mengeksplor budaya-budaya lain, dikombinasi berkolaborasi dengan banyak orang. Itu merupakan salah satu cara bagaimana caranya kita mendapatkan ciri khas yang akhirnya menjadi karakter kita dan akhirnya melekat dengan AB Indonesia hingga saat ini. Kalau pada saat pandemi memang pasti banyak dapat impact yang sangat luar biasa, baik dari sales segala macam dan banyak toko-toko kita yang sudah tutup, dan akhirnya ini memberikan dampak yang sangat luar biasa buat kita. Namun kita nggak hanya berhenti sampai di situ saja, kita tetap berjuang, kita tetap fight untuk bisnis kita, untuk AB Indonesia brand kita dengan mengkonsumsi atau memproduksi beberapa item yang menjadi kebutuhan di saat pandemi. Salah satu contohnya adalah t-shirt, ya kan, lalu masker untuk kebutuhan tenaga medis dan beberapa alat-alat medis lainnya seperti baju APD. Nah, kita banyak memproduksi pakaian-pakaian alat kesehatan seperti itu. Nah, jadi kita lebih banyak melihat bagaimana orang pada saat pandemi, bagaimana aktivitas orang di saat pandemi, apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau dilihat dari kebutuhan mereka lebih banyak kegiatan di dalam rumah dan akhirnya membutuhkan baju yang rumahan. Dari situ kita berpikir bahwa kita harus memproduksi item koleksi yang benar-benar dipakai pada saat pandemi di rumah. Tren fashion terus bergulir, tren masker akan menjadi suatu tren yang terus berkepanjangan dan akhirnya ngebentuk karakter bagi para pecinta fashion, dan akhirnya muncul masker yang dengan gaya yang bermacam-macam, dan ini akan tetap berkelanjutan hingga nanti 2021. Walaupun kelihatannya pandemi akan berakhir, namun gaya memakai masker akan tetap terus dijalanin oleh para pecinta fashion, karena memang karakter dan identity dan kebiasaan tersebut akhirnya melekat dan akhirnya tetap terus akan dipakai. Dari sini kita berpikir bahwasanya tren masker akan semakin berkembang, seperti facial juga akan berkembang. Mengenai mimpi, pasti banyak sekali mimpi yang belum terwujud. Berharap AB bisa menjadi salah satu brand nasional yang mewakili Indonesia di kancah internasional, sehingga bisa membuat salah satu kebanggaan tersendiri bagi warga negara Indonesia. Harapannya nggak muluk-muluk, kita pengen jadi lebih besar seperti brand-brand komersil lainnya seperti Zara, Stradivarius, Pull&Bear, dan lain-lain segala macam.
memenuhi segala kebutuhan masyarakat, one stop shopping terjadi sehingga Abi bisa menjadi suatu brand yang sangat besar dengan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di masa yang sangat sulit ini sebenarnya kita tetap harus menggali potensi diri, tetap terus banyak belajar. Yang pasti kita harus tetap banyak bersyukur juga karena apa yang sudah kita jalani, kita dapatkan hari ini atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa. That's why kita harus tetap banyak bersyukur, menggali potensi diri tetap harus, banyak melihat, banyak belajar, banyak membaca, tetap down to earth, tidak malu untuk bertanya, tidak gengsi. Bagi saya itu suatu hal yang memang benar patut untuk kita laksanakan agar kita bisa bertahan dimanapun, di keadaan seperti apapun. Namun pesan yang paling penting haruslah kita pintar-pintar mengolah keuangan, karena kalau di industri fashion kita harus bisa mengolah keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, tidak dicampur adukan. Jadi memang sudah harus dipisah-pisah, dan yang paling penting adalah tetap terus menjadi brand ambassador daripada brand kita sendiri, karena hal paling kecil adalah ketika kita membangun sebuah brand yang menjadi representatif kita, brand tersebut adalah diri kita sendiri. That's why kita harus banyak mempromosikan brand kita di dunia digital melalui akun-akun digital milik kita pribadi, itu harus. Harapannya di dunia digital yang sekarang ini sangat luar biasa, sudah semakin berkembang dan semakin maju. Harapan terbaik buat industri fashion Indonesia, semoga semakin banyak desainer yang open minded, semakin banyak desainer yang bisa go global, yang bisa bertarung di kancah internasional dan mewujudkan semua cita-cita Republik ini untuk menjadi brand yang sangat luar biasa mewakili Indonesia.